Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum duduk kembali Bapak Ibu lihat kiri kanan, kasih senyum lah. Bilang sama sampingnya, senang loh aku bisa duduk berdampingan dengan Anda orang-orang yang diberkati masuk dalam masa penuaian besar. Tunjuk siap-siap penuai. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk yang melayani Praise and Worship. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan laksanakan perjamuan kudus juga malam ini. Pada minggu yang pertama bulan yang kedua tahun 2026. Pagi tadi saya sudah berbicara 2 kali di tempat ini dengan topik yang berbeda. Namun di ibadah jam 10 saya memasukkan topik yang berhubungan dengan tema tahun 2026. Dengan runtutan pada bulan yang kedua. Kalau Bapak Ibu sore ini saya tidak khotbah sama topiknya, saran saya ya download aja ya, di YouTube masih ada ya. Penting Bapak Ibu karena gereja ini punya nafas. Jadi jangan kita tidak mengerti bahwa gereja Tuhan itu satu. Tapi nafasnya, spiritnya berbeda-beda, cara kerjanya juga berbeda karena Tuhan letakkan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin bangun. Baca di kitab Wahyu itu ada 7 jemaat dan ada 7 malaikat dan 7 pekerjaan roh. Jadi kalau Bapak Ibu ada di gereja ini dan menjadi rumah Tuhan, datang di gereja ada 3 status kalau mengikuti ibadah tahun ini. Yang pertama adalah anak Tuhan. Kalau anak itu berarti kita punya seluruh perjanjian. Yang kedua, tamunya Tuhan. Ya, tamu boleh datang, ya boleh pergi juga. Tapi saya punya keyakinan di sini nggak ada tamu, yang ada anak. Terlambat. Yang ketiga masalah, ya. Kalau saya punya pemahaman yang ketiga, ya, dia hamba. Dia nggak di luar, tapi nggak dapatkan apa-apa. Dia dia bekerja sesuai dengan apa? Sesuai dengan mandat yang diberikan. Hamba masalahnya. Saya yakin yang ini tidak ada di gereja ini. Kita semua anak-anak Tuhan, oke? Semua siap? Anak-anak Allah? Nah, kalau anak-anak alam perlu dengar. 2026 Tuhan sedang membukakan. Kalau Anda membaca kitab Rut pasal yang pertama ayat 22, mengapa Naomi balik ke Bethlehem? Jawabannya sederhana, karena Bethlehem sedang pada masa menuai jelai. Sehingga Naomi balik, Rut ikut serta dalamnya. Nah, Rut mengalami berkat perjanjian. Bapak Ibu, gereja di tempat ini tahun 2026, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam kitab Rut, itu yang Tuhan bukakan buat kita. Tahun 2026, ingat, kita sedang masuk musim penuaian besar. Barang siapa yang menabur, maka dia akan menuai. Apa yang ditabur? Bapak Ibu, pagi tadi saya singgung cukup besar tentang soal uang. Karena saya adalah orang yang tidak terlalu suka cerita tentang uang, seakan-akan saya minta uang. Kata menabur, pendeta itu paling pintar kadang-kadang menggunakan poin ini, taburlah uang. Nanti tempat sini tidak. Anda memberkati pekerjaan Tuhan bukan keharusan, juga bukan kewajiban. Kalau keharusan, waduh nanti Anda memberi harus. Kewajiban, apalagi wajib. Kalau wajib berarti apa? Ada hukumannya kan? Ini menurut keyakinan saya. Bisa saja yang lain tidak seperti itu. Lalu apa? Di sini tidak terikat dengan kata itu. Hanya satu, kesadaran. Saya anak. Kalau anak diberkati, bapaknya bahagia. Loh, kalau anaknya nggak diberkati, bapaknya juga bahagia, Bapak Ibu.
Saya nggak mau cerita ini, masalahnya nanti sepertinya disangkut-sangkutkan. Ya, orang tua yang memberikan fasilitas yang baik buat anaknya, fasilitas yang baik adalah kebenaran, bukan kebendaan dalam konteks kerohanian. Saya selalu bilang sama keluarga saya, papa tidak mewariskan kalian kebendaan. Bukan berarti tidak ada, itu kan relatif. Tapi yang papa ingin wariskan adalah esensi hidup, itu ada kebenaran. Jauh lebih baik kita mewariskan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu membersihkan hatimu dan dia akan menuai tanpa batas. Daripada saya memberikan kamu benda, hati kamu kotor, akhirnya jadi persoalan. Saya tidak terlalu panjang lebar di sini Bapak Ibu. Itulah sebabnya, mari Bapak Ibu, gereja ini ada gereja Tuhan, kita semua anak Tuhan. Lalu bagian apa? Bagian kita apa? Ya bagian kita sebagai anak, dengarkan Bapa di sorga berbicara sama kita. Anda percaya Bapa di sorga masih mau berbicara? Halo? Lalu Bapa di sorga berbicara tentu melalui alat-alat yang sudah dipersiapkan. Gereja merupakan perangkat ritualnya kehidupan. Allah itu spirit dan gereja itu adalah ritual. Anda dan saya adalah manusia rohani. Maka dikatakan kita adalah spirit being, ya, spiritual being, manusia rohani. Namun kita hidup di dalam alam nyata disebut apa? Human experience. Kita sedang melatih diri kita, menyatakan diri kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dunia bisa lihat Tuhan yang tidak kelihatan melalui apa? Melalui kehidupan Anda dan saya. Hidup kita ini adalah ritual, bukan sekedar kumpul di sini disebut ritual ibadah. Setiap hari. Kami di Jakarta bilang saban hari. Cuman saban ya. Artinya setiap hari, setiap waktu, di mana saja, kapan saja. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ibadah kita secara tentatif, tekstual, temporel, gak ada gunanya. Agama kita bukanlah agama pilihan. Agama kita adalah kehidupan. Kalau pilihan boleh iya dan boleh tidak. Seturut selera. Tapi kalau kehidupan ya tidak bisa. Selama kita bernafas itu agamamu. Perhatikan nafasmu selaras enggak dengan ini. Kalau enggak, Hong Yam kata orang Hong Kong. Kita lihat firman Tuhan. Topik malam ini saya beri yang spesial untuk ibadah yang ketiga. Hubungannya tetap ada. 2 Samuel pasal yang ke-6 ada beberapa ayat. Firman Tuhan akan menolong kita. Saya yang akan menyampaikan dan membaca menolong Anda. Di ayat yang ke-10 saya mulai dengan beberapa catatan. Sebab itu Daud tidak memindahkan tabut Tuhan ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Dan segala isi ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Diberitahukan kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati serumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ini terulang ya. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemuk. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju
efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan apa? Diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Beberapa minggu yang lalu kita punya satu topik yang begini belum pernah kita lihat. Dan Bapak Ibu, kondisi seperti ini belum pernah terjadi pada masa itu. Orang yang tidak memahami jalannya Tuhan itu akan menjadi kontra atau penyimpangan. Salah satu adalah istri dari Daud, Mikal. Anak raja, terhormat, terdidik. Pagi tadi kita bicara, Tuhan mau kita punya intelektual. Tuhan mau. Supaya kita tidak ditipu. Cerdik itu bicara tentang intelektual. Di dalam hubungan sosial kita perlu intelek. Di dalam menghadapi kehidupan kita perlu intelektual. Pengetahuan maksud saya. Tapi datang kepada Tuhan gak kepake itu. Seluruh kemampuan secara kognitif manusia yang disebut intelek itu pengetahuan. Sedangkan Allah itu bukan kemarin saja tapi ada hari ini. Dia real time. Pengalaman. Itulah Bapak Ibu sebabnya Alkitab jelas mengatakan. Mikal berjalan dengan inteleknya karena anak raja. Begitu melihat Daud yang berjalan dengan pengalaman. Menjijikkan katanya. Dan tercatat dalam Alkitab Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Ini peristiwa loh Bapak Ibu. Pada saat waktu dia mengucapkan kata menjijikan, Alkitab katakan, Mika tertutup kandungannya sampai mati. Dan ini metafora. Jangan anggap bahwa saya kan udah punya anak 10 nggak perlu takut lagi. Bukan itu maksud saya. Pemberdayaan spiritual itu sangat penting. Tuhan akan selalu memberdayakan Anda dan saya. Dalam konteks berkesesuaian di mana Anda berada. 15 tahun yang lalu saya punya sebuah statement, di mana saja, kapan saja, langkah kakiku, di mana ada Tuhan sertai. Artinya setiap waktu kita dihadapkan kebutuhan yang berbeda. Kalau kemarin saya tinju orang, itu namanya berantem kasar, tidak boleh. Tapi kadang-kadang di hadapan Tuhan, Tuhan izinkan kita tinju juga, namanya tinju rohani. Cuma belum pernah. Seorang sahabat kita seringkali tinju orang, namanya Smith. Orang kena kanker di dalam perutnya. Waktu dia berdoa Tuhan katakan turun langsung ditonjok. Habis seluruh gereja marahin dia. Ini pendeta sesat. Ditonjok. Jatuh. Mati gak? Mati. Sel kankernya. Dan bangkit dari satu sembuh. Dan ini peristiwa real. Pastor ikuti acara itu enggak. Karena itu di luar negeri. Saya baca bukunya. Ya, kalau dia bohong, saya bohongnya Anda. Tapi ya enggak lah. Tapi saya punya pengalaman sekali waktu. Ada orang dirasuk setan, diusir gak mau keluar-keluar. Tiap kali ibadah ganggu kita. Baru sembahan dia sudah mulai macam-macam. Sekali waktu saya rekod bahwa dia nyerang ke depan mau tonjok saya. Waktu itu saya punya bodyguard. Sofian dan Bambang namanya. Dua-duanya besar badannya. Sekarang juga besar. Dia nggak sampai ke depan, ya saya pikir nggak ada masalah lah ya. Saya pikir nggak ada masalah, dipiting sama mereka berdua, nggak bisa maju ke depan. Terus ada yang bilang kalau nggak ada dua orang itu habis babe, ya nggak gitu lagi. Masa Tuhan nggak ada malaikat? Saya bilang para bapak ibu, konteks seperti ini sulit dimengerti orang yang berpikir secara rasional. Bukan berarti tidak boleh rasional. Saya bilang setiap kali saya khotbah ada malaikat yang sertai saya. Pak Jokowi
Pak Prabowo lagi pidato tuh ada ajudannya. Itu presiden. Lah saya adalah hamba Tuhan. Masa Tuhan tidak sediakan malaikat? Tuhan sediakan, cuman kan kita nggak lihat. Ya, kadang-kadang ada yang lihat loh, lebih dari satu. Saya jogging aja, saya naik sepeda. Saya kadang-kadang bercanda sama forrider saya. Iya dong, ada forrider juga. Naik apa? Nggak naik apa, dia pakai sayap terbang malaikat. Saya bercanda sama dia. Lalu kalau Bapak Ibu lihat saya model gitu lah, gila itu. Atau Bapak Ibu bilang, seperti orang gila ya. Kan lebih baik seperti daripada gila benaran. Betul nggak? Seperti kan belum tentu gila. Mengerti Bapak Ibu saya ngomong apa? Ini spiritual. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Saat waktu Daud membawa tabut Allah kembali ke rumah, ke kota Daud, ke rumah Tuhan. Ada dua orang yang diperintahkan untuk mengangkut tabut itu, Usa dan Ahio. Dan mereka bukan orang Lewi sebetulnya. Mereka adalah suruhan. Waktu mereka bawa bukan digendong. Ini biasanya memang ada arti ya. Kenapa digendong tabut Allah itu dengan hati. Tapi mereka dengan gerobak. Karena gerobak itu bertumpu dengan bumi, kadang-kadang akan terjadi sebuah fluktuasi. Benar keretanya itu tersandung apa, dan sehingga tabut itu tergelincir, hampir jatuh. Ya, Usa langsung pegang refleks manusia. Dan apa yang terjadi? Mati dia. Daud takut, kalau gitu bahaya banget. Maka gak berani dibawa pulang. Bapak Ibu perhatikan, saya akan menolong Bapak Ibu untuk mengerti hal satu ini. Namanya rahasia kerajaan Allah. Sebuah kekeliruan yang ditimbulkan oleh siapa? Usa. Tetapi membawa sebuah dampak yang negatif. Apa itu? Tabut tidak masuk ke rumah Tuhan. Artinya segitu banyak orang membutuhkan kemuliaan Tuhan. Tidak sampai. Dengan kata lain, manusia, rakyat Israel pada masa itu hidup dengan apa? Kemampuan manusianya. Alkitab berkata apa? Barang siapa hidup mengandalkan kekuatan dirinya, Yeremia bilang apa? Terkutuklah. Anda bayangkan. Karena memang tidak ada tabut. Mereka menggunakan kemampuan manusia untuk mengelaborasi kehidupannya. Dan kena kutuk. Alkitab tidak catat menurut keyakinan saya. Seseorang berjalan tanpa Tuhan itu namanya pendurhaka. Saya tidak ngerti Anda punya pemahaman apa. Tapi Alkitab saya berkata. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mati. Karena apa? Karena ketidakkesesuaian. Kalau saya menggunakan bahasa saya, Usa itu terlalu meremehkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di zaman akhir ini dengan perjanjian lama memang berbeda. Perjanjian lama, hukum Tuhan itu sepertinya begitu kejam. Bukan kejam, pekerjaan Tuhan begitu real. Dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman sepertinya tidak seperti itu. Mengapa? Karena perjanjian baru kita hidup dalam kasih karunia. Kita tidak lagi mengalami setiap apapun yang terjadi secara real time. Tapi ingat, apa yang kita lakukan di zaman akhir ini tidak berkesesuaian kebenaran, ada resikonya. Itulah sebabnya tahun 2026 Tuhan katakan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jikalau kita tidak menghargai, tidak menghormati hadirat Allah, maka yang kita tabur adalah ketidakhormatan, namanya pendurhaka. Pendurhaka sama dengan menyembah berhala. Penyembah berhala tidak memiliki rumah Tuhan. Lalu rumah apa?
hanya dua. Kalau nggak Tuhan, nah kalian yang ngomong. Kan nggak ada tengah, tutu atau han-han. Kalau yang tadi turun naik itu tutu. Orang Teochew bilang apa itu? Tiantu. Betul enggak? Apa itu? Orang Teochew bilang apa yang turun naik itu? Tiantu. Aku baru tahu tadi. Nangki tiantu. Lip tiantu rupanya. Lemari listrik. Benar juga. Ini orang Teochew hebat banget. Saya belajar. Ya. Itu namanya tiantu. Tapi Tuhan bukan tiantu. Tuhan adalah Tuhan atau hantu. Hanya pilihan itu saja. Bapak Ibu bisa dimengerti nggak apa yang saya maksudkan? Dengan kerugian segitu besar terjadi pada bangsa Israel pada masa itu. Dan berikutnya. Sehingga tabut ini dititipkan kemana? Ke Obed Edom. Kita sering dengar loh kata Obed Edom, orang Gad. Kadang-kadang kita mengkaitkan orang Gad Obed Edom dengan Goliat orang Gad. Berarti orang Filistin, sebetulnya beda. Gad di sini dengan Gadnya Goliat itu beda. Obed Edom itu sebenarnya adalah orang Lewi. Dia adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menyerang pekakas kudus. Jadi sebetulnya bukan kebetulan. Tuhan bisa memakai Daud, rasa takutnya barang ini dititipkan sana. Bapak Ibu, dengan tabut ini dititipkan di rumah Obed Edom orang Gad itu. Kata Obed Edom adalah dia menyediakan tempat bagi kemuliaan Tuhan. Itu Obed Edom. Pulang di rumah baca aja. Kalau Anda tidak bisa buka sabda Alkitab, buka saja Google. Tanya apa itu arti Obed Edom. Literatur yang saya terima itulah penyediaan tempat bagi kekudusan. Dan apa akibatnya penyediaan tempat? 3 bulan diberkati seisi rumahnya. Yang jadi menarik di sini bukan hanya diberkati, seluruh alatnya. Kalau sekarang mobilnya pun diberkati, pompanya diberkati, pompa ya, bukan sandio. Kulkasnya diberkati, semua diberkati. Maksudnya apa? Tidak mudah rusak. Kulkas dipakai nggak rusak-rusak. Jadi nggak perlu ganti-ganti, nggak sedikit-sedikit panggil muntir. AC-nya juga diberkati. Nggak sebentar-bentar panggil tukang AC, isi gas dan sebagainya. Itu namanya pemborosan. Dan ini yang dikatakan berkat Allah bersifat apa? Holistik. Lihat istrinya, diberkati juga. Walaupun belum dandanan. Nya pagi-pagi bangun dia, kayak bingung. Jam 2 sudah nggak ada orangnya. Saya terbangun karena saya punya time bangun kalau hari Minggu tuh susah tidur. Kenapa? Saya selalu connect sama Tuhan. Jam 2 saya bangun, saya bilang, Nya kemana? Bentar lagi dia naik. Dari mana kamu yang? Susun kembali. Apa itu? Bunga-bunga di depan rumah. Hah? Karena kan hari Selasa mau konser tuh, bayangin lo ya. Para konsetor ya. Nyak sampai begitu hebat tengah malam mempersiapkan rumah buat kalian. Kalau nggak datang kebangetan. Kata Gideon, menghampiri hadirat Allah jangan dengan tangan yang hampa. Gideon kemarin datang dia, nggak hampa dia, bawa Ada 2 orang bawa berkat, udah habis. Besok datang bawa lagi ya. Karena 3 minggu lalu dia bawanya. Terus lagi Bapak Ibu. Tadi saya bilang sama teman-teman di bawah. Tadi hujan kan? Mereka tanya, kenapa? Itu urusannya tuh. Kaget si Cipto. Apa urusannya? Tanya sama Nyak. Dia tuh urusannya. Sampai 3 minggu gak hujan. Kenapa? 3 minggu dia cat rumah. Dia bilang, Tuhan jangan hujan dulu. Semalam selesai.
boleh hujan Tuhan. Hari ini hujan. Maka nanti pulang, sebelum pulang minta didoakan. Supaya berkatnya turun. Begitu khotbah nyaman ya, saling promosi. Belajar dari Johan. Jadi begitu Anda disentuh sama dia, langsung jadi itu barang. Dan memang betul, bukan karena saya promosi, ada banyak orang yang mandul, disentuh sama dia langsung hamil. Ada satu keluarga udah hamil punya anak, tapi bukan satu malah 2 anaknya, naik motor pula. Dia bilang, waduh kamu punya anak masih kecil naik motor, nanti beli mobil ya. Dia ganti mobil, nah tuh lihat aja. Nanti jangan pulang dulu ya, mintanya nubuatin. Lah ini memang benar. Bapak Ibu, di mana ada kemuliaan Allah, di situ terjadi keberkatan penuh dengan kelimpahan. Gereja ini Tuhan sudah bukakan, tahun 2026 adalah menuai tanpa batas. Saya tidak lagi perpanjang tentang soal Obed Edom. Obed Edom adalah orang yang menyediakan apa? Tempat bagi sang kudus. Kalau Usa beda. Kata Usa adalah orang yang dekat dengan apa? Orang yang dekat hadirat Allah. Orang yang dekat dengan tabut Allah. Tapi orang tidak menyediakan hati untuk Allah. Maka mati dia. Kasih tahu samping kiri kanan. Ke gereja belum tentu diberkati. Hati-hati itu. Ya kan? Ya Usa itu namanya. Kalau Bapak Ibu kurang percaya, pulang klik aja di Google, tanya Usa itu apa. Usa itu adalah orang yang selalu berdampingan dengan apa? Tabut Allah. Tapi gak menyediakan hati. Berbeda dengan Obed Edom. Kendati pun dia tidak angkut tabut perjanjian. Tapi Tuhan tahu hatinya. Coba lihat kiri kanan. Bilang, Tuhan lihat hatimu loh. Itu sebab kamu perlu hati-hatilah. Supaya nanti pulang membawa apa? Kelimpahan dari sorga. Kembali Alkitab saya kunci dengan maksud yang baik. Transposisi buat Anda dan saya. Lalu buat Anda dan saya apa? Itu kan bicara Daud, itu kan bicara Obed Edom, itu bicara Ahio, itu bicara Usa. Tapi bicara apa dengan kita? Mari Bapak Ibu kita lihat. Kembali apa yang disikapi oleh Daud. Alkitab katakan Daud mendengar. Daud mendengar. Obed Edom diberkati 3 bulan lamanya serta seluruh isinya. Pendengarannya menarik hati. Yang pertama bilang, menarik hatimu. Daud hatinya tertarik. Dia tahu Allah sedang bekerja. Dia tidak menggunakan bahasa kemampuan dia. Itu ini. Terlalu banyak kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita melihat sesuatu yang sedang terjadi di gereja, kita lebih pandai daripada Tuhan itu. Tuhan cuma satu, Tuhan memberkati. Kalau kita apa? Jangan-jangan itu, jangan-jangan itu. Jangan, terlalu banyak jangan-jangannya lah. Ya Pak ya? Beda. Daud tidak bertanya demikian, kendati pun dia raja. Dia bukan orang bodoh, tapi dia tertarik. Yang pertama, hatinya tertarik dengan apa? Pekerjaan Tuhan. Coba tanya sampingnya, kamu tertarik gak dengan pekerjaan Tuhan? Bu Kim Chu kemarin ngomong sama saya, hari ini dia sukacita banget. Kenapa? Tian Tu bawa dia ke sini. Kalau dia Tian Tu gak bisa naik dia. Itu loh lemari listrik. Dia bisa naik ya. Tapi beberapa minggu dia nggak naik ke sini, dia ikut ibadah di rumah. Saya nggak tahu minggu keberapa dia ikuti ibadah. Waktu kita lagi ibadah, dia melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini, di rumah dia dilawat Tuhan. Dia tertawa sampai lama sekali. Yang jauh diberkati, yang dekat apa? Saya nggak ngomong kali berkati, diluati ya. Yang jauh dilawat, yang dekat diliwat kan gitu kadang-kadang.
Karena kita terlalu banyak pertimbangan. Kalau orang yang tulus, dia tak bertanya apa itu. Yang penting Tuhan ngayoin. Nah, itu pernah terjadi padanya. Kali pertama dia ikut NIP. Semua dia lawat Tuhan. Dia enggak. Dia diam aja. Dia bilang, Tuhan kan aku ini anak. Masa aku diliwatin aja. Belum selesai ngomong langsung dia dilawat. Bapak Ibu, jangan memikirkan yang negatif tentang Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan apapun boleh terjadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Bapak Ibu, saya pastikan menurut keyakinan saya, jikalau Bapak Ibu berani berkata demikian, pulang dari tempat ini, pasti hidupnya dibedakan. Kenapa kita nggak beda-beda? Karena kita nggak tertarik dengan pekerjaan Tuhan. Yang kita tertarik dengan kemauan kita sendiri. Kita sudah takar A, B, C, beginilah yang saya mau. Lebih dari itu, no. Maka kita tidak pernah melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya tertarik, gak ada gunanya. Daud mengikuti kehendak hadirat Tuhan. Mengapa mengikuti? Alkitab saya mencatat agak ngeri-ngeri sedap loh. Begitu dia tahu Tuhan hadir, dia buka baju. Nah, jangan ya yang ini ya. Jangan. Tapi kalau terjadi pada Gideon silakan. Ya. Maksudnya bukan buka baju, dia membuka seluruh topengnya. Yang biasanya menyandra. Kita ini terlalu banyak pakai topeng. Belajar sama siapa? Ariel ya. Ya Ariel ya, Peter Pan ya. Bukalah topengmu, gitu kan lagunya ya. Biasanya sih itu tuh, Ahyan yang pandai itu. Betul ya? Gimana nyanyian? Bukalah topengmu. Maksudnya mari Bapak Ibu gereja di hadirat Tuhan jangan pakai topeng. Tahukah Anda sesuatu yang disebut topeng tapi tidak ada topengnya? Apa itu? Topeng monyet kan? Pernah lihat monyet pakai topeng? Nggak ada, tapi namanya topeng monyet kan? Itu topeng monyet. Yang kedua apa? Banyak anak Tuhan juga. Nggak ada topeng tapi di apa? Pakai topeng juga kita. Kadang-kadang kita itu jaga image Bapak Ibu. Buka. Ikuti kehendak Tuhan. Dia lompat-lompat, dia menari-nari. Kadang-kadang kita ini mau menjaga, kita takut. Sebetulnya karismatik di mana-mana itu adalah eksesif. Orang yang sangat bersemangat. Tapi kadang-kadang kita di dunia yang begitu kompetisi istilahnya, terbuka. Kadang-kadang kita takut. Kita menyesuaikan diri dengan mereka. Bapak Ibu, kita tidak menyesuaikan diri dengan dunia. Kita harus sesuaikan diri dengan hadirat Allah. John Hartman, dia adalah seorang yang menurut dia seperti preman dulu. Dan dia adalah bodyguard. Dan dia pernah menjadi polisi lalu lintas. Tapi terakhir dia jadi bodyguard. Itu John Hartman menurut pengakuan dia. Ya, karena dulu dia di pusat di Jakarta, dia sering kali di gereja kita. Karena dia bertemanan sama Gilbert, karena Gilbert di tempat kita cukup lama waktu itu. Dan dia bilang, setiap kali dia kawal dia punya bos pergi ke gereja, dia bilang ini orang gila semua. Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menari-nari, kadang-kadang nangis. Satu hari hilang semuanya. Kemana pergi? Nggak taunya mereka sujud di bangku, hilang tuh palanya. Dia ngeliatin nih, gila benaran dia bilang. Dia terucap. Waktu dia bilang gila, hatinya berkata, emangnya yang benar siapa? Padahal bosnya itu adalah orang hebat, orang kaya. Yang kumpul di sana ada insinyur, ada profesor, ada dokter, macam-macam. Kok dibilang gila? Lalu siapa kamu? Di situ dia bertelut, dia nangis. Itu menurut pengakuan John Hartman, almarhum. Selama ini dia merasa dia yang paling hebat. Pada saat waktu dia bertobat, Tuhan lawat dia. Dan dia berubah, hidupnya jadi hamba Tuhan. Kehadiran di Indonesia kurang lebih 30 tahun,
Dia banyak membawa berkat. Bapak Ibu, Tuhan mau bekerja bukan cara logika kita. Kalau usah melayan Tuhan dengan logika. Inilah, itulah, kita gak pernah melihat Tuhan bekerja. Kita membatasi Tuhan bekerja. Tadi saya dengar seorang sahabat saya berbagi, dia diminta khotbah di satu gereja di Amerika. Dan gereja itu mirip kayak Toronto. Dan tiap hari dia ibadah. Padahal gerejanya gak rame-rame banget loh. Kalau Toronto kan memang ada lawatan Tuhan. Rame ribuan orang. Enggak, gerejanya paling berapa ratus orang. Tapi tiap hari ibadahnya. Dan ibadahnya bisa sampai 3-4 jam. Coba Bapak Ibu kalau tiba-tiba Tuhan suruh kita buat ibadah tiap hari. Lalu 3-4 jam. Hidungnya bisa pindah ke atas gak? Gimana kita mau lihat Tuhan bekerja? Kita punya aturan mensekat Tuhan. Bahasa ini susah diterima. Beda sama Daud. Raja. Dia turun tahta, dia ikuti mainstreamnya hadirat Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, pemusik boleh naik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pekerjaan Tuhan dan hadirat Tuhan tidak individualisme. Pekerjaan Tuhan sifatnya apa? Berkelompok. Kalau kita sudah mengalami berkat Tuhan dan kita diam di dalam hadiratnya, kita mengakses kemuliaan Tuhan dalam diri kita, orang itu tidak akan hidup individu. Ia selalu berkelompok dengan teman-temannya. Komsel, doa pagi, doa malam, di gereja ini ada. Dia ikut, tandanya adalah orang yang dijamah dan diubah oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bilang, saya ngalami Tuhan loh. Tapi terhadap kebenaran kita tidak jalankan. Saya bertanya, hadirat mana yang kamu peroleh? Bukan berarti yang tidak datang itu salah Bapak Ibu. Saya nggak berkata demikian. Memang kadang-kala ada orang yang punya kesibukan. Nggak masalah. Yang Tuhan butuhkan bukan alasan. Hati kita. Saya dididik oleh ayah saya. Sejak kecil. Tiap manusia bukan dilihat berapa hebat dan pintarnya. Tapi hati. Kendati pun saya dengan ayah saya nggak lama-lama banget. Kecil sampai usia 8, 9 saya di kampung. Setelah itu saya berpisah, saya ke Jakarta, dia di kampung. 30 tahun saya hidup lumayan diberkati. Saya bawa ayah saya sekeluarga ke Jakarta. Tinggal bersama saya kurang lebih 3 atau 4 tahun. Setelah itu dia dipanggil Tuhan. Selama di Jakarta saya banyak belajar. Karena dia pendidikannya lumayan. Dia seorang sastra. Budaya Tiongkok, ngerti dia bahasa. Yang cerita Samkok itu bisa berjam-jam sampai kita tuh nggak ngantuk. Seperti kejadian benar. Ada banyak hal dia bisa narasikan. Maksudnya apa? Bapak Ibu ingin dipakai Tuhan? Tema malam ini, hidup dipenuhi kemuliaan Tuhan. Membawa berkat melimpah-limpah. Tidak ada kata lain. Hati. Bilang hati. Jagalah hati. Alkitab saya tulis Raja Sulaiman. Jagalah hati. Satu lagi. Kiai Agim. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Betul kan? Betul enggak? Nah, seperti itulah Bapak Ibu malam ini. Pertama apa? Tertarik hadirat Allah. Seperti Daud tertarik. Tadi ada nyanyi lagu ya. Menari seperti Daud. Bukan? Ada? Oh enggak, pagi tadi kali ya. Saya lihat di gereja ini suka nyanyi lagu itu. Tapi tidak mirip seperti lagu itu. Dikit-dikit aja. Kalau nyanyi lagu itu biar lebih banyak. Tapi malam enggak usah lah ya. Yang kedua, hadirat Allah itu punya kehendak. Bukan dia hadir lalu kita yang memaksa dia. Ya, dia punya kehendak sendiri.
Dia bikin apa terserah dia. Dia mau suruh kita lompat, lompat. Dia mau suruh kita tertawa, tertawalah. Dia mau suruh kita nari-narilah, nyanyi-nyanyilah. Jangan kita atur, saya orang karismatik begini, saya orang Protestan begini, saya orang Injil begini. Bukan zamannya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, saya katakan kamu tidak ada namanya alasan tidak suka bersekutu. Konsep kehadiran Tuhan selalu bersekutu. Kekuatan Tuhan adalah keterikatan satu sama lain. Amos namanya, 3:3. Berjalankah dua orang jikalau tidak ada persekutuan? Kata Amos itu apa? Anti, malas, ongkos, sukses. Bilang, anti malas, ongkos, sukses. Amos. Ongkos, ya anti, malas, ongkos, sukses. Mari bangkit berdiri. Karena kita mau masuk ke masa penuh ayatnya. Haleluya. Lagu yang terakhir tadi boleh dinyanyikan. Ya. Iya. Lagu ini membuka hati kita Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu pada malam ini memang digerai oleh Tuhan ingin didoakan, Anda boleh maju ke depan, jangan kebiasaan disuruh. Maju aja gak apa-apa. Kalau saya tidak tumbangkan tangan, Tuhan melihat hatimu, Tuhan akan memenuhi engkau. Itu yang pertama. Kedua, jikalau Bapak Ibu merasa ada orang yang pengen didoakan, mungkin di rumah atau engkau tahu, Anda taruh tanganmu di dada, angkat Tuhan saya bawa nama ini. Hadirat Allah mengerti isi hati kamu. Oke, setelah itu kita perjamuan kudus. Lagu ini sungguh bisa membawa kita kepada suatu dimensi pemahaman. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Dari hati yang dalam Bapak Ibu. Uria Rabasega. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Yes. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Waktu Bapak Ibu ucapkan syair dari lagu ini, pikirkan betapa indahnya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman itu roh. Jika engkau tertarik dengan firman Tuhan itu, maka rohnya yang akan memenuhi hati kita. Dia mendapatkan tempat di hati kita. Seperti Obed-Edom. Sehingga saat waktu roh itu bekerja, apa yang didapat di tangan kita, kerjakan saja, Tuhan serta dalamnya. Kaulah
haleluya. Jikalau Bapak Ibu malam ini orangnya yang membutuhkan Tuhan, aku mau berkata, Dia bukan Tuhan di surga cuma melihat. Dia bukan Tuhan yang terlambat untuk menolongmu, tapi Dia Tuhan yang selalu siap, karena Dia menantikan hatimu terbuka. Jikalau malam ini Anda membawa sesuatu yang perlu mengalami Tuhan, ini saatnya buat Anda. Saya hamba Allah akan membawa Anda untuk sebuah perjumpaan. Ketika itu terjadi, ada hal-hal yang kau alami tidak biasa yang kau lihat. Kadang-kadang memang tidak terlalu enak. Kita bukan bicara soal enak atau tidak enak. Kita bicara benar atau tidak benar. Oh haleluya. Uria raba sakata karaya rabasi. Haleluya. Oh haleluya. Dekaraya, untuk yang ada di live streaming, Anda yang sakit dimanapun Anda berada. Jikalau saat waktu Anda membuka channel ini, engkau membawa masalah, arahkan tanganmu. Saya berkata dalam nama Yesus, engkau yang sakit sembuh. Segala persoalan yang kau bawa, Tuhan campur tangan di dalamnya. Engkau membutuhkan Tuhan, bukan membutuhkan acara. Tuhan di atas acara, Tuhan di atas segalanya. Oh haleluya. Innalala basakata karaya rama. Ora basakata karaya rama. Innalala basakata karaya. Oria rabasakata karaya. Innalala basakata karaya. Saya minta dalam nama Yesus, ada kekuatan yang turun atas ibu ini. Engkau pakai dia di usia yang seperti ini. Dia masih engkau pakai. Dan ada banyak orang diselamatkan oleh tindakan perkataan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kamu. Yes. Oh, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Uria rabase kata karaya rabase. Hinalah halayala wasakata karaya. Uria rabase. Alkitab saya berkata, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kadiolamer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluar Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yahweh, yaitu lembah Raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberkati pekerjaan yang dilakukan oleh Melkisedek, yang memberikan 1/10 dari semua apa yang telah dia terimanya. Bapak Ibu, saya berdoa buat Bapak Ibu semua malam ini. Apapun masalah yang kau bawa, saya tidak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Sesuai dengan kebutuhan yang kalian gumuli, Tuhan memberkati. Karenanya saat kita mengangkat perjamuan kudus ini, saya mau katakan, ketertarikan hadirat Allah itu tindakan utama. Jangan seperti Usa, menyediakan hati karena logikanya bekerja. Seperti Obed Edom, ia menyediakan hati yang berkesesuaian dengan kebenaran. Dan seperti Daud, ia ikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak dia. Dia tidak menyediakan sekat buat hadirat, tapi dia serahkan hidupnya. Tuhan mau buat apa, serahkan. Silakan, Tuhan lakukan. Dan itulah orang yang mengalami pertukaran hidup. Dan yang ketiga, orang yang mengalami pertukaran hidup, bukan dia yang hidup,
tapi Kristus yang hidup di dalam dia, dan hidupnya selalu bersekutu bersama orang-orang yang memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat roti ini. Bersama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh-Mu yang Engkau serahkan bagi kami. Ketika kami makan roti, sesungguhnya kami sedang menerima tubuh-Mu, menjadikan kami ciptaan yang baru, menjadi orang yang memenangkan di dalam kehidupan ini, mewarisi perjanjian Tuhan sebagai keturunan Abraham, menyatakan kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Bapak Ibu, saat waktu Anda mengangkat cawan yang berisikan anggur, bersama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang Engkau curahkan menebus kami dari dosa. Hari ini ketika kami minum, kami menerima ciptaan baru serupa dengan Kristus, pikiran, perasaan, dan tindakan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Semua tangan terangkat. Tidak ada kata lain selain apa yang telah Tuhan firmankan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa dengan aku. Hari ini hidupnya Yesus ada pada kita karena perjamuan kudus. Jalannya ada pada kita dan hidupnya ada pada kita. Hidupnya Tuhan supaya Anda dan saya masuk dalam penuaian, hidup di dalam kelimpahan. Diberkatilah yang hadir maupun di rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasih, ibadah sudah selesai. Dan ketika Anda ingin memberikan persembahan, baik syukur, baik pengembalian perpuluhan, dan semua yang engkau digerai oleh Tuhan dengan kesadaran ingin memberi. Mari angkat ini. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa apa yang kami beri bukan kewajiban dan juga bukan karena aturan, tetapi kesadaran kami memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan memperhitungannya sesuai dengan kebenarannya di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah, bawalah berkat dari Bapa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, membawa kita dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.